Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah ekonometrika dan judul pembahasan kami yaitu model regresi linear normal klasik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Arni Susanti MSc. Lalu adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Nurjana, Nurhafizah, dan Silva Azura. Di mana Nurhafizah sebagai pemateri pertama, Nurjan dan pemateri kedua, dan Silva Azura saya sendiri sebagai moderator dan pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke sesi presentasi. Kepada Nurhafizah, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Silva Azura. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Regresi linear berbasis distribusi normal atau normal klasik linear model merupakan salah satu analisis statistika yang banyak dipakai para peneliti. Regresi sederhana diturunkan atas dasar beberapa asumsi penting. Masih banyak pengguna regresi yang hanya mementingkan output dari analisis regresi dan tidak serius memeriksa dan menangani asumsi yang seharusnya dipenuhi. Regresi linear sederhana, bentuk dan asumsinya sebagai berikut. Misalkan hubungan antara peubah respon YI dengan peubah tetap XI untuk subjek I sama dengan 1, 2, sampai dengan N ditentukan oleh Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah elemen 1. Sedangkan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1, XI ditambah elemen I. Sampai dengan YN sama dengan beta 0 ditambah beta 1, XN ditambah elemen N. Selanjutnya, baik, yang pertama, XI adalah peubah tetap yang tidak bersifat acak, diukur tanpa kesalahan. Yang kedua, elemen I ialah komponen kesalahannya adalah berdistribusi identik dan independen normal dengan nilai tengah 0 dan varian konstanta sigma kuadrat yaitu EI, II, DN 0 sigma kuadrat. Yang ketiga, I tidak sama dengan I aksen, maka elemen I, nilai mutlak elemen I atau korelasi elemen I dengan elemen I aksen adalah 0. Dari asumsi dapat ditentukan bahwa ekspektasi dari setiap respon adalah E, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1, XI. Yang merupakan sebuah garis lurus yang kita sebut garis regresi atau populasi. Sedangkan seberan setiap pasangan XI, YI akan berada pada atau sekitar garis tersebut sesuai dengan besarnya elemen I. Adapun masuk ke estimasi dan uji hipotesis. Estimasi bentuk sederhana dengan likelihood maksimum. Sesuai dengan prinsip model linear normal, maka setiap peubah respon YI merupakan sampel dari peubah acak yang berdistribusi normal yang saling independen dengan nilai tengah. Y, E, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1, XI, dan ragam sigma kuadrat, yaitu YI, N, E, YI, sigma kuadrat. Dengan demikian, kita peroleh seperti berikut. Yang pertama, likelihood YI adalah LI sama dengan 1 per sigma akar 2 example minus 1/2 YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI per sigma kuadrat. Yang kedua, Y sama dengan Y1, Y2, YN hingga dengan YN pangkat T yang komponennya saling bebas. Dapat kita sederhanakan menjadi L sama dengan
N hingga dengan I sama dengan 1, LI sama dengan 1 per sigma akar 2 pi pangkat N, example min 1/2 sigma dari N hingga 1 hingga I sama dengan 1, yaitu YI dikurang beta 0 dikurang BI XI per sigma kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurjana. Oke, selanjutnya turunan terhadap L terhadap beta 0 dan beta 1 dan sigma kuadrat diperoleh sebagai berikut, di mana L sama dengan min log sigma kuadrat sigma akar 2 pi kurang setengah sigma N, di mana I sama dengan 1 kali I kurang beta 0 kurang beta 1 kali XI per sigma kuadrat sama dengan min N per 2 log 2 pi sigma kuadrat dikurang 1 per 2 sigma kuadrat sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali YI kurang beta 0 kurang beta 1 kali XI. Nah, selanjutnya turunan L terhadap beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat diperoleh sebagai berikut. Di sini kita memperoleh persamaan. Nah, dari persamaan di atas diperoleh persamaan normal untuk beta 0 dan beta 1 identik dengan persamaan normal. Selanjutnya dari lambda 1 per lambda sigma kuadrat sama dengan 0. Diperoleh persamaan sebagai berikut. Sehingga penduga kemungkinan maksimum untuk sigma kuadrat adalah diperoleh persamaan seperti berikut. Sebenarnya, estimasi sigma kuadrat di atas berlaku untuk kondisi beta 0, beta 1, ataupun nu. Yang diketahui, jika tidak diketahui, maka penduga di atas akan menjadi bias. Untuk menghilangkan bias, maka pembaginya derajat kebebasannya harus dikurangi sebesar banyaknya parameter yang harus diestimasi sebelumnya. Nah, dalam kasus model sederhana yang kita bahas, banyaknya parameter ada 2, yaitu beta 0 dan beta 1. Dengan demikian, derajat kebebasan menjadi N kurang 2. Dan bentuk penduga sigma untuk penduga Likelihood setelah disesuaikan, maka menjadi persamaan seperti berikut. Nah, selanjutnya masuk ke uji inferensial dari beta J. Sebagaimana dijelaskan dalam langkah-langkah pemodelan stokastik bahwa besaran yang diperoleh dari penyelesaian model yang berupa penduga harus diuji secara statistik. Untuk keperluan ini, perlu diketahui distribusi dari penduga yang diperoleh. Yang pertama, distribusi BJ. Setelah memperoleh estimasi dari parameter BJ, beta J, maka selanjutnya kita perlu memperoleh sifat sebaran dari penduga-penduga tersebut. Dapat dianjurkan untuk membuktikan sendiri bahwa penduga-penduga yang diperoleh adalah penduga tak bias dalam arti persamaan sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk ragam beta J diperoleh hasil yang berbeda untuk kasus sigma kuadrat diketahui dan sigma kuadrat tidak diketahui. Nah, selanjutnya distribusi beta J bila sigma kuadrat diketahui. Ragam dari penduga beta J dapat diturunkan dengan menggunakan prinsip bahwa yang pertama, untuk suatu konstanta C, maka par CY sama dengan C kuadrat par Y. Yang kedua, bahwa YI dan YI aksen adalah saling bebas karena par sigma YI sama dengan sigma parent YI. Yang ketiga, par YI sama dengan sigma kuadrat. Sedang komponen yang lain berfungsi sebagai peubah tidak acak sehingga tidak memiliki ragam dan dalam konteks ini dapat dianggap sebagai konstanta C.
Nah, dari bentuk penduga beta 0 seperti pada persamaan di atas dan beta 1 pada persamaan di atas juga dapat dilihat bahwa beta J merupakan kombinasi linear dari YI yang mempunyai ragam sigma kuadrat. Dari kenyataan ini dapat dihitung ragam beta J seperti berikut. Jika sigma kuadrat diketahui, maka ragam dari penduga beta 0 dan beta J masing-masing adalah yang akan dijelaskan oleh saudari kami Silva Azura. Kepada Silva kami persilakan. Selanjutnya, maka ragam dari penduga beta 0 dan beta 1 masing-masing adalah persamaannya sebagai berikut ini. Kita lihat bahwa sesungguhnya penduga beta J merupakan kombinasi linear dari YI yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, jika sigma kuadrat diketahui, maka masing-masing penduga beta J berdistribusi normal dengan ragam seperti pada hasil berikut. Dengan demikian, bisa kita simpulkan hasil-hasil berikut jika sigma kuadrat diketahui dari varian beta J dihitung seperti pada hasil persamaan ini. Beta hat J dikurang BJ per akar varian beta hat J mendekati N, di mana N-nya itu bernilai 0,1. Dengan N 0,1 adalah gross, distribusi beta J bila sigma kuadrat tidak diketahui. Dalam kenyataan, sigma kuadrat lebih sering tidak diketahui dan harus diestimasi dari data yang ada seperti yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu SE kuadrat sama dengan sigma kuadrat hat sama dengan 1 per N kurang 2, sigma I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, buka kurung, YI dikurang beta hat 0 dikurang beta hat 1, XI tutup kurung kuadrat. Apabila sigma kuadrat tidak lagi diketahui tetapi diganti dengan sigma kuadrat sama dengan SE kuadrat, varian beta J dinotasikan dengan S kuadrat, beta J dengan J sama dengan 0,1 menjadi S kuadrat beta hat 0 sama dengan 1 per N ditambah X kuadrat per sigma XI dikurang X kuadrat SE kuadrat sama dengan 1 per N ditambah 1 per N sigma XI kuadrat per sigma XI kuadrat dikurang 1 per N sigma XI kuadrat SE kuadrat. Dan S kuadrat beta hat 1 sama dengan SE kuadrat per sigma XI dikurang X kuadrat. Lalu SE kuadrat per sigma X1 kuadrat dikurang 1 per N sigma X1 kuadrat. Apabila sigma kuadrat tidak lagi diketahui tetapi diganti dengan sigma kuadrat sama dengan SE kuadrat, varian dari beta J diganti dengan S kuadrat, beta J dengan J sama dengan 0,1, terutama jika ukuran sampel tidak cukup besar, maka beta hat J dikurang beta J per akar dari S kuadrat beta hat J sama dengan beta hat J dikurang beta J per S beta hat J mendekati TN kurang 2. Hasil di atas dapat diperluas untuk banyaknya parameter lebih dari 2, misalnya itu K. Jika ukuran sampelnya cukup besar, maka sesuai sifat distribusi T akan mendekati N 0,1. Dengan demikian, distribusinya identik dengan sebelumnya ketika sigma kuadratnya itu diketahui. Estimasi selang dari beta J. Sesuai dengan distribusi dari beta J, maka estimasi selang diperoleh dengan melihat nilai T atau Z yang membatasi presentase atau luas daerah dari kurva fungsi kepadatannya. Pada umumnya, kita menghitung estimasi selang yang simetrik. Penduga selang beta J untuk tahap kepercayaan 1 dikurang A dikali 100 per 100% atau tahap signifikansinya
yaitu A dikali 100%. Jika sigma diketahui atau N cukup besar, maka didapat beta Hj dikurang Z alpha per 2 akar dari varian beta Hj lebih kecil dari beta J lebih kecil dari beta Hj ditambah Z alpha per 2 akar dari varian beta Hj. Penduga selang beta J untuk tahap kepercayaan 1 dikurang A dikali 100/100% atau tahap signifikansi A dikali 100% dinotasikan dengan 1 dikurang A dikali 100/100%. Jika sigma tidak diketahui dan N kecil, maka didapat persamaan beta Hj dikurang T alpha per 2 N dikurang 2 S beta Hj lebih kecil dari beta J lebih kecil dari beta Hj ditambah T alpha per 2, N dikurang 2 S beta Hj. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau lainnya. Kelompok kami izin pamit karena percuma bertahan cuma jadi pelampiasan. Terus jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan kasihkan jawaban bukan harapan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.